lagi di Saat Teduh bersama Fea. Hai Bebe, hari ini aku mau ngajakin kamu kita sama-sama belajar tentang Amsal 24 ayat yang ke-5. Kita akan berusaha, kita akan mengulik apa yang Tuhan sampaikan dalam firman ini, sehingga kita dapat menyimpulkan dan kita dapat terapkan dalam hidup kita. Semoga hari kamu hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, dan kebahagiaan. Harusnya sih kita ketemu ya hari ini. Nggak tahu deh aku upload ini kapan. Pakai gitu. Kita baca Mazmur 91 dulu ya. Seperti biasa, kita nggak boleh lewatin doa dan membaca Mazmur 91 sebelum kita memulai atau sesudah kita melakukan aktivitas. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang percaya. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jalan apapun, dari penyakit sampar dan musuh. Dengan kaki yang kau akan sayap yang kau akan melindungi. Pastiannya leher perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di atas siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penularan yang ngamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah buat tempat perteduhanmu. Maka petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhentak kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati yang melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kunyatakan dia dan akan kuperlihatkan kepada keselamatannya. Amin. Love you guys. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Aku dan Yosa akan memulai satu dulu. Kami akan membahas Amsal 24 ayat 5. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam firman-Mu ini dari awal pertengahan hingga akhir, dan kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Bimbing kami Tuhan, tolong kami, topang hidup kami, pakailah kami Tuhan. Tanganmu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, maaf aku typo ngomongnya Tuhan, salah ngomong Tuhan maksudnya. Terima kasih Tuhan Yesus, aku mengucap syukur, haleluya, amin. Maaf Tuhan. Sebel. Aku udah ngulang ini berapa kali gitu. Jadi aku gak mau lanjut. Maaf aku sama lihat notif macet. Mari kita buka Amsal 24 ayat yang Amsal 24 ayat yang ke-5. Dia ada di perjanjian lama di sebelah sini. Dia kalau disingkat jadi ANS, AMS gitu kan, Amsal. Dia berisi orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Jadi orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Ulang lagi, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Itu ayat ini tuh ngajarin akan bahwa kalau kebijaksanaan, pengetahuan yang kita miliki itu lebih berharga daripada kekuatan fisik yang kita miliki. Bukan berarti kita meremehkan orang yang kuat fisik, bukan. Mereka juga keren, mereka keren. Tapi ayat ini tuh bilang kalau misalnya orang yang bijak lebih berwibawa, lebih kayak terlihat keren daripada orang yang kuat, orang yang ya gitu. Aku takut loh. Terus juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat itu lebih keren. Maksudnya kayak ayat ini benar-benar ngasih tahu kalau orang yang bijak dapat mengatasi hidup dengan lebih efektif, lebih teratur, lebih pas itu untuk membuat keputusan yang baik. Jadi bisa menghindari suatu masalah dan atau menghadapi sesuatu dengan
menghadapi situasi dengan strategi yang tepat, sehingga dia bisa memilih jalan yang tepat dan dia bisa menghindari suatu masalah itu. Nah, orang pun nggak semata-mata tiba-tiba dia punya pengetahuan, dia pasti ada belajarnya. Aku pun mengetahui ayat-ayat ini kan aku searching, aku pahamin, aku cari dulu pengetahuan baru aku bisa buat saat tadi buat kamu. Nggak semata-mata aku tiba-tiba bisa aja gitu, itu atas usaha aku biar aku punya pengetahuan yang luas, biar aku jadi pribadi yang lebih baik lagi buat kamu, buat diri aku sendiri, yang terpenting buat Tuhan. Jadi kamu gak usah khawatir kalau misalnya pengetahuan kamu belum luas, kita bisa sama-sama belajar, bisa kita sama-sama, tapi kita bisa sama-sama cari tahu dan memperluas pengetahuan kita bersama gitu. Jadi kamu gak perlu takut buat melangkah, kamu bakal selalu ada aku di sini. Aku bakal selalu berusaha menjelaskan jika kamu ada kebingungan tentang apapun itu. Ayat ini pokoknya kesimpulannya ngasih tahu kalau orang yang bijaksana, orang yang pengetahuannya luas itu lebih berwibawa, lebih terlihat keren karena dia dapat menyelesaikan suatu situasi dengan strategi yang tepat dan menghindari kesalahan yang terjadi. Nah kan kalau orang yang berpengetahuan dan orang yang bijaksana kan dia pasti lebih benar-benar serius dalam memikirkan suatu hal gitu kan, lebih maksudnya punya pemikiran yang luas, pemikiran yang panjang ke depannya gimana kalau dia ngambil langkah yang ini, dia ngambil langkah yang ini, pasti kan punya dua plan, sehingga dia benar-benar orang yang keren gitu, maksudnya orang yang lebih berwibawa, lebih yang berharga tuh orang yang punya pengetahuan dan bijaksana, karena ya dia bakal serius banget nyelesain suatu plan itu. Cara penerapan dari ayat ini tuh yang pertama mencari pengetahuan, kayak aku bilang kita terus belajar cari pengetahuan dari berbagai bidang. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, kita dapat mengambil suatu keputusan yang lebih bijak dan dapat menghadapi suatu tantangan dengan lebih siap gitu. Terus yang kedua, kita harus mengembangkan sikap kebijaksanaan kita. Kebijaksanaan itu nggak datang cuma dari pengetahuan, tapi juga dari pengalaman. Kita harus banget yang namanya punya pengalaman yang banyak, nambah hal yang banyak gitu. Terus selangin waktu untuk kita merenungin pengalaman hidup kita, apa yang udah kita lakuin, terus kesalahan apa yang udah kita lakuin, kebaikan apa yang kita lakuin, kita harus proteksi diri kita. Terus kita harus belajar dari kesalahan yang lalu buat kita nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Terus menghindari kekerasan dalam menyelesaikan konflik atau masalah, kita pilih jalan yang atau pendekatan yang baik, yang damai, yang nggak bawa-bawa kekerasan, nggak bawa-bawa kekuatan fisik, nggak bawa-bawa perkataan yang kurang mengenakan. Karena kebijaksanaan seringkali membawa kita tuh ke hasil yang langgeng, maksudnya ke hasil yang baik gitu. Terus kita harus bisa menghormati orang lain. Kita bisa menghargai cara dia bicara, cara dia pendapat dia atau gimana. Terus yang terakhir, kita harus bisa mengontrol emosi kita biar nggak terlalu emosian, karena orang yang berpengetahuan luas, maksudnya yang berpengetahuan, orang yang memiliki pengetahuan, orang yang bijaksana, dia bisa dapat mengontrol emosinya dengan baik, dan gampang emosi, nggak gampang bawa kekerasan gitu. Jadi intinya kamu harus jadi orang yang bijaksana, orang yang punya pengetahuan, orang yang sabar, orang yang menghindari kekerasan, yang apa-apa tuh nggak bawa fisik, maksudnya nggak pakai kekuatan fisik gitu, tapi penyelesaiannya tuh benar-benar dengan cara yang baik gitu. Seperti itu aja sih penjelasan dari aku. Semoga kamu paham sama yang aku sampaikan. Semoga kamu bisa menerapkan sikap kebijaksanaan ini dan memiliki pengetahuan yang luas dan hidup kamu dan hidup pelak. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Aku dan Yosa telah menyelesaikan satu teduh kami sudah memahami apa yang ingin Kau sampaikan dalam firman-Mu ini, dalam Amsal 24 ayat yang kelima, tentang orang yang bijaksana, orang yang berpengetahuan, lebih berwibawa
wibawa, lebih keren daripada orang yang kuat. Maksudnya kuat tuh kekuatannya fisik, yang tidak punya pengetahuan, tidak punya sifat atau sikap bijaksana sama sekali. Tuhan, dia hanya mengandalkan kekuatan fisik dia, tapi dia nggak punya pengetahuan apapun. Semoga kiranya Engkau mengizinkan kami untuk menerapkan dalam hidup kami, agar kami tetap bijaksana dan kami dapat memiliki pengetahuan yang luas. Kami terus akan belajar. Bimbing kami, tolong kami Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu, rencanakan hal besar bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengizinkan aku dan Joshua untuk bersama, untuk saling suka. Aku senang dengar kabar kalau dia suka sama aku, karena aku merasa kalau misalnya aku nggak cinta sendirian, dan semua yang aku doakan selama ini, obrolan kita berdua, Tuhan, Engkau telah menjawabnya. Engkau telah mengizinkan aku untuk suka sama dia, dan begitupun dia sudah suka sama aku. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat barang, dan kiranya Engkau terus memberkati kami dan membangun kami dalam hubungan ini, dan kami juga akan tumbuh terus dalam rohani, dalam firman-Firman-Mu, karena kami akan terus memiliki hubungan yang memuliakan nama Engkau Tuhan, karena kami tahu kami bersama juga karena Engkau, alas campur tangan Engkau yang terus menolong kami, yang terus memiliki rencana dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan tidur Tuhan, berkatilah tidur kami tanpa kebangun di waktu yang tidak tepat. Bangun kami pada waktu yang tepat, penuh kasih sukacita damai sejahtera Tuhan. Kiranya Kau mengizinkan kami untuk bertemu di hari esok atau di hari ini Tuhan. Terima kasih jika Engkau mengizinkan kami bertemu di hari ini. Jika Engkau tidak mengizinkan pun, kami tetap mengucap syukur, karena kami tahu ini bukan tanpa alasan, pasti ada alasan di balik itu semua Tuhan. Berikan kami mimpi satu sama lain, agar kami sama-sama saling mengingat apa yang terbaik untuk kami Tuhan. Jauhkan kami dari sifat kecurangan, kesombongan, dari bahaya, malapetaka, dan kecelakaan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mengucap syukur, kami senang karena Engkau mempertemukan kami berdua Tuhan. Terima kasih atas rencana-Mu yang sangat-sangat indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Gatel. Udah. Mari kita lihat. First, aku suka kamu karena aku udah ngirim notes ke kamu. Aku suka kamu karena sifat kamu, karena perlakuan kamu, tapi bukan semata-mata keren. Bukan semata-mata aku suka sama kamu tuh cuman kayak apa ya, ngejelasinnya kayak gitu ya. Aku tuh bener-bener gatel, kayak bener-bener suka aja gitu sama kamu. Kamu ngajarin aku banyak hal, aku bisa belajar banyak hal sama kamu. Aku serius, aku jadi pribadi yang lebih baik lagi semenjak aku kenal sama kamu. Bahkan dari jam tidur, makan aku, minum aku, terus baca kitab saat teduh jadi lebih rutin, karena aku merasa semenjak sama kamu tuh aku tuh jadi kayak punya motivasi untuk tumbuh bareng sama kamu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan bareng kamu. Terima kasih atas hal itu. Terima kasih juga Tuhan karena Kau mengizinkan aku sama kamu biasa untuk bareng. Terus juga aku udah suka sama kamu dari lama, dan kamu masuk aja aku udah kagum. Kayak aku bilang ke my friends, kalau misalnya kamu kayak keren, kayak maksudnya di Rockfest tuh kayak ya kelihatan keren gitu loh, kayak emang keren, tapi aku nggak berani mulai gitu. Jadi aku hilangin aja karena aku nggak mau, aku takut banget, aku salah ngambil langkah. Tapi di tahun ini Tuhan ngizinin aku sama kamu buat bareng untuk kenal dulu nih. Aku sama sekali nggak kepikiran, bener-bener nggak. Kalau kelas 11 aku ngomong apa sih tadi ya kan, aku bener-bener nggak kepikiran bakal deket sama kamu pas kelas 11 itu, karena kayak nggak mungkin kamu mau deket sama aku kan. Aku shock, ternyata aku temenan sama yang ini, terus sama yang ini, akhirnya aku temenan sama kamu, terus aku mau deket sama kamu. Aku seneng, aku bener-bener seneng karena
aku inginin waktu itu benar terjadi gitu loh. Dan aku nggak langsung suka sama kamu, aku doa dulu sama Tuhan, kalau kamu baik buat aku ya Tuhan izinin aku buat aku suka sama kamu, dan Tuhan izinin kamu buat suka sama aku. Atas kehendaknya aku tuh awal doa tuh aku bilang, Tuhan jika engkau mengizinkan aku dalam dosa, jika engkau memang dia yang terbaik untuk aku, tolong izinkan aku suka sama dosa, dan tolong izinkan dosa untuk suka sama aku, dan mempermudahkan kami dalam bertemu, dalam memuji dan memuliakan nama Engkau. Aku juga bilang kalau misalnya apa namanya tadi, aku gak cerita tentang kamu pas lagi doa sama Tuhan, aku selalu senyum-senyum, aku senang banget, aku selalu excited, kayak bahagia gitu lah. Aku bener-bener gak berharap banyak, aku cuma bilang buatlah kamu nyaman sama aku, jangan buat aku sama kamu jauh. Tapi kalau emang kamu gak baik sama aku bilang ke Tuhan, dari sekarang aja Tuhan jauhin. Tapi ternyata Tuhan gak ngizinin untuk kita jauh, Tuhan malah mengizinkan kita untuk dekat, untuk saling suka, untuk saling sayang. Kok kamu gak jawab chat aku deh? Terus juga yang pas di gacan ya, sebenarnya di situ hati aku udah lumayan suka sama kamu, tapi aku masih kayak ragu, karena kan ya kamu masih suka sama itu. Terus aku kayak pas kamu cerita tuh aku ketawa, tapi aku sedih, kayak gak bisa deh aku sama kamu. Jadi nangis kan, aku seneng aja ternyata kita udah klop, kita bisa saling suka gitu. Di situ tuh aku kayak pulangnya aku doa sama Tuhan, kayak ya kayak tadi aku ngomongin, aku masih doa itu secara rutin, bahkan sampai hari ini pun aku tetap doain kayak gitu secara rutin. Nah, doa tuh kalau misalnya kita doa secara rutin tuh pasti Tuhan bakal dijawabnya. Nah, kalau cuma sekali kayak nggak niat banget gitu kalau menurut aku ya. Terus aku suka kamu karena kamu baik, kamu mau nganterin aku dulu, bahkan yang di sebelah yang teman kamu itu kita lagi ada masalah itu, kamu tetap mau nganterin aku, kamu rela minjem motor, terus kamu rela macet-macetan, hujan-hujanan buat nganterin aku, buat jemput aku, buat main bareng sama aku. Yang pas kita main pertama kali yang berdua banget itu, aku takut banget buat main sama aku, takut kita canggung, karena aku takut kamu gak mau gitu ngobrol sama aku. Tapi ternyata kita gak canggung, kita malah kayak enjoy, dan aku seneng banget. Aku pulang aku bahagia banget, hari aku bener-bener bahagia. Setiap aku bertemu sama kamu, setiap aku komunikasi sama kamu, pokoknya chat aja tuh bawahnya tuh hari aku tuh bahagia banget, kayak bener-bener aku seneng banget bisa kenal sama kamu, bisa deket sama kamu, bisa disukai sama kamu. Aku bahkan heran kenapa kamu tuh bisa suka sama aku, kayak gak ada yang spesial dari diri aku, bener-bener kayak diri aku tuh cuma gini-gini doang. Bahkan aku gak cantik kalau misalnya dibandingin sama yang kamu soal waktu itu, aku kayak banget, sumpah. Dia cantik banget, dia putih, dia nggak petakilan kayak aku, oke dia sopan aja gitu, maksudnya aku sopan, tapi you know lah. Terus aku seneng kalau kamu act of service aku, kayak pakai apa tuh yang helm, terus pakai seat belt, terus minjemin jaket, terus dan lain-lain. Dan aku seneng kalau kamu terima aku shopping kamu, aku seneng kalau kamu hak, terus kita pegangan tangan, kamu rangkul aku, itu benar-benar bikin aku seneng. Jujur yang hari apa sih, Selasa, yang hari Selasa itu, Selasa tanggal 4 ya, hari 4 itu
itu yang malam-malam itu, bahkan yang di warnis itu aku bener-bener bahagia banget karena kamu kayak kelihatan sayang banget, kayak kelihatan bilang sayang sama cinta sama aku gitu loh. Apalagi yang pas di motor yang hitam enggak, aku seneng banget juga, aku bahagia banget kayak kamu megangin tangan aku yang harus kita pelukan, terus kamu kayak mau nangis karena kamu nggak enak, kamu mau apa sedih itu, aku ngerasa kayak aku dicintain banget sama kamu. Aku beneran banget, kamu nanya kenapa kita mau ketemu dari lama, dan aku juga sebenarnya mikir, aku sebenarnya bertanya-tanya kenapa nggak dari lama kita dikenalin, tapi kalau misalnya aku pikir-pikir lagi, lebih baik kita baru kenal sekarang daripada kita nggak kenal sama sekali. Dan kita kan nggak tahu kalau misalnya kita kenal dari lama apa kita bisa begini, termasuk bisa saling suka atau cuma jadi teman doang, maksudnya yang tanpa melibatkan suatu perasaan yang kayak aku sama teman-teman kamu yang lain tuh yang satu kali kita yang tanpa melibatkan perasaan itu. Jadi semuanya itu pasti ada alasannya sendiri, ada maksudnya tersendiri dari Tuhan. Ya, rasanya tuh setiap hari aku pengen ketemu sama kamu, pengen habisin waktu sama kamu. Pasti rumah kita harus jauh banget, kalau kita rumah dekat pas kita udah ketemu hari ini. Sekarang maksudnya ya kan aku berarti hari Rabu sudah ketemu intinya aku sayang sama kamu. Kalau kamu nanya kenapa aku gak sama yang lain, sama anak Lakris yang lain, karena nothing special, dan aku ngeliat kamu nih ya kayak kamu spesial. Aku juga bingung kenapa aku ngerespon kamu, tapi aku gak ngerespon yang lain. Maksudnya aku bahkan sama sekali gak bisa slow responin kamu, tapi aku bisa slow responin yang lain. Bener-bener aku tuh bingung. Tapi setelah aku pikir-pikir, setelah aku doa-doa, ternyata emang kayaknya aku udah mengelakkan perasaan aku kemarin. Aku sadar kalau aku beneran cinta sama kamu, dan aku sama sekali gak akan melarang kamu, gak akan ngekang kamu akan suatu hal tentang kamu bersosialisasi. Mungkin aku bakal ngerasain yang namanya cemburu atau gimana, tapi aku rasa kayak aku pasti belum jadi marah, tapi itu hak kamu buat sosialisasi. Aku gak bisa melarang itu, karena kalau misalnya aku larang itu hak kamu, aku takutnya kamu tinggalin aku, dan aku takutnya orang mikirnya tuh aku bawa sesuatu yang buruk gitu. Aku takut kamu kelasnya dikekang, terus kamu yang gak nyaman, jadi aku bebasin kamu asal kamu ingat batasan, kamu ingat aku terus. Tapi aku mohon jangan terlalu dekat banget gitu, tetap jaga jarak, tapi nggak jaga jarak banget, tapi tetap saling sapa, saling ngobrol kayak biasanya, biar teman-teman kamu juga ngiranya teman-teman kamu juga nganggap kalau misalnya aku fine, tapi aku fine. Jadi itu aku nggak ngelarang kamu kan hal apapun, aku ngizinin kamu buat apapun, asal kamu tahu batasan, kamu tetap ingat aku, nggak usah lama-lama juga makanya, nggak usah terlalu punya jarak tapi nggak terlalu jaga jarak, alias tetap kayak biasanya aja, tapi harus ingat kalau kamu punya kita belum pacaran sih. Aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Aku pengen ngabisin waktu sama kamu kayak di taman, ngobrol berdua, dan pokoknya ngelakuin banyak hal sama kamu lah pokoknya. Pokoknya kamu harus tahu, aku gak pernah naruh perasaan apapun ke yang di Lakris atau siapapun itu. Aku cuma naruh perasaan ke kamu sekarang. Bahkan kemarin yang di Lakris tuh aku gak naruh perasaan apapun ke mereka, bahkan untuk album pun aku gak ada, cuma ke kamu doang. Terus juga kamu gak usah bandingin diri kamu sama yang lain, karena
aku milih kamu karena kamu banyak teman kamu baik dan kamu mau berusaha jadi yang terbaik gitu. Kamu mau berusaha berubah, kamu berusaha, kita berusaha teguh, itu aku beneran bangga dan itu jadi salah satu alasan kenapa aku bisa suka sama kamu. Oke, seperti itu aja Zisa, sisanya kita lanjut nanti kalau ketemu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bye-bye. Cinta kamu.